Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi saya ucapkan kepada Pak Rusito, Pak Rujiono, selaku dosen yang mendampingi saya pada pagi hari ini untuk mata kuliah jaringan komputer 2. Kemudian selamat pagi juga saya ucapkan kepada para mahasiswa-mahasiswi Stekom yang sudah hadir baik secara offline maupun online. Nah, di pertemuan ke-15 kali ini kita akan membahas tentang Network Address Translation ya, atau biasa kita singkat dengan NAT. Jadi apa itu NAT nanti kita akan bahas. Kemudian kita di sesi akhir ada lab praktikum juga untuk mengkonfigurasi bagaimana cara mengkonfigurasi NAT dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, sebelum memulai, untuk materi dan suara saya sudah terdengar dan terlihat jelas ya Pak ya? Jelas Pak Rizky. Siapa matur Nah, nuwun Pak oke. konfirmasinya. Ya, baik. Yang pertama, untuk tujuan pembelajaran dari materi kali ini adalah yang pertama mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan karakteristik NAT. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami berbagai tipe NAT dan fungsinya dalam jaringan komputer. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan dan penerapan static NAT dalam jaringan. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan konfigurasi static NAT. Ya. Sebelum masuk lebih jauh ya, kita ketahui kalau kita saat ini menggunakan jaringan internet, misalnya dari jaringan kampus, kemudian jaringan di rumahan ya, itu ketika kita terkoneksi ke jaringan internet, itu IP yang digunakan bukan IP private yang kita miliki pada device kita ya. Karena jika semua orang yang terkoneksi ke internet itu menggunakan IP private, maka tidak akan cukup jumlah IP yang digunakan. Jadi untuk terkoneksi ke jaringan internet atau jaringan luar ya, itu harus menggunakan IP public. Nah, sedangkan jumlah IP public itu sangat terbatas, terutama yang versi 4. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan adanya suatu teknologi yang disebut NAT ini. Jadi dia akan mentranslasikan alamat IP address dari IP private. Jadi misalnya kita dapat IP private dari jaringan kampus ya, misalnya 192 atau 10 dan sekian-sekian lah. Itu ketika nanti terkoneksi dengan jaringan internet, maka IP yang digunakan bukan IP kita yang ada di komputer, melainkan adalah IP publiknya, misalnya IP publiknya Stekom untuk terkoneksi. Nah, proses untuk mengubah itu yang kita nanti konfigurasikan dengan menggunakan NAT. Jadi NAT ini dapat didefinisikan sebagai penerjemah alamat IP atau IP address lokal ya, lokal yang ada di jaringan lokal, LAN dan sebagainya, agar dapat terkoneksi ke dalam IP publik atau jaringan internet. Nah, penggunaan NAT ini mirip dengan penggunaan CIDR atau Classless Interdomain Routing. Kemudian penggunaan NAT ini mampu untuk melakukan pengurangan jumlah IP publik dengan jumlah yang sangat luar biasa banyaknya ya. Jadi pengguna internet itu kan bermiliar-miliar, sedangkan jumlah IP publik versi 4 itu kan sangat terbatas. Jadi kalau semua orang menggunakan IP publik untuk saling terkoneksi di internet, maka IP address itu tidak akan cukup. Apalagi satu orang biasanya memiliki lebih dari satu device untuk terkoneksi ke internet. Ya, contoh kecilnya misalnya di rumah kita ya. Itu misalnya di rumah kita menggunakan internet service provider, baik misalnya menggunakan IndiHome, Biznet dan lain sebagainya. Nah, itu IP yang keluar itu hanya ada satu IP publik. Sedangkan orang-orang yang di rumah, yang menggunakan jaringan internet di rumah itu menggunakan IP private atau IP lokal. Jadi misalnya usernya ada 10 itu nanti akan ditranslasikan ke satu alamat IP publik.
dengan menggunakan network address translation ini. Jadi penggunaan NAT ini benar-benar berguna ketika terdapat misalnya dua perusahaan yang ingin melakukan duplikasi alamat lokalnya. Jadi beberapa alamat lokalnya digabungkan menjadi satu, kemudian ditranslasikan menjadi satu alamat IP publik. Nah, kemudian keuntungan menggunakan NAT ya, menghemat skema pengalamatan yang terdaftar secara hukum. Kemudian meningkatkan fleksibilitas koneksi ke jaringan publik. Kemudian menyediakan keamanan jaringan. Kemudian kekurangannya kinerja terdegradasi ya. Karena ditranslasikan, dirubah jadi IP private. Kemudian tunneling juga lebih rumit. Contohnya seperti ini nih, dari NAT router dia akan mentranslasikan dari IP lokal ke IP public, IP private ke IP public internet versi 4. Nah, ketika sebuah komputer sudah terhubung ke dalam jaringan internet, komputer tersebut tidak saja dapat melakukan akses terhadap server situs tertentu, tetapi komputer tersebut juga sangat mungkin untuk diakses oleh komputer lain yang juga terkoneksi ke dalam jaringan internet. Jadi dari luar pun juga bisa mengakses komputer kita. Tetapi dengan catatan tadi ada NAT tadi ya. Jadi dari IP publiknya kita itu diakses, kemudian akan ditranslasikan menuju ke IP lokal atau IP private-nya kita. Nah, jika hal ini disalahgunakan, hal tersebut bisa sangat berbahaya. Data-data yang penting bisa saja dilihat atau bahkan diretas atau dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi NAT ini secara otomatis akan memberikan proteksi, seperti halnya firewall, dengan hanya mengizinkan koneksi yang berasal dari dalam jaringan. Nah, kemudian kita lihat tipe-tipe dari NAT itu sendiri. Ada 3 tipe ya, ada dynamic NAT, menggunakan sekumpulan alamat IP publik, dan memberikan layanan terhadap yang pertama kali datang atau pertama kali akses ke dalam NAT. Kemudian ada static NAT, ini menggunakan pemetaan satu arah untuk menghubungkan dari alamat IP lokal ke alamat IP publik. Kemudian NAT static ini sangat berguna untuk server web, dikarenakan lebih konsisten ya, lebih stabil. Kemudian ada lagi NAT overloading, yang merupakan jenis konfigurasi NAT yang paling populer, dikarenakan menggunakan NAT overloading mampu memetakan berbagai IP address yang tidak terdaftar menjadi terdaftar. Nah, contohnya ini NAT static ya. NAT static ini bekerja menerjemahkan semua alamat IP yang belum terdaftar menjadi alamat IP yang terdaftar. NAT statis banyak digunakan untuk komputer yang ingin dapat diakses dari luar. Ini IP private-nya, kemudian ini IP public-nya, ditranslasikan satu-satu. Nah, kemudian untuk NAT dinamis ini berbeda dengan NAT yang statis. Kalau yang dinamis ini bekerja dengan mendaftarkan beberapa komputer ke dalam satu kelompok dengan IP address yang terdaftar. Keuntungannya lebih aman dalam penelusuran internet. Ini untuk karakteristiknya, ya, untuk pengertiannya sudah kita bahas tadi, kemudian terminologinya. Ini kemudian ada inside address. Inside address itu alamat IP perangkat internal jaringan lokal. Kemudian ada inside local address, alamat IP asli perangkat internal yang digunakan dalam jaringan lokal. Ada inside global address, di mana alamat IP publik yang mewakili perangkat internal di internet. Ada outside address, jadi alamat IP perangkat yang ada di luar jaringan lokal, misalnya server internet. Kemudian outside local address, atau alamat IP luar sebagaimana terlihat oleh jaringan internal. Yang terakhir ada outside global address ya, ini alamat IP nyata dari perangkat yang ada di luar internet. Nah, kemudian ada muncul pertanyaan, apakah IP versi 6 ini membutuhkan NAT juga? Mengingat jumlahnya juga sangat banyak ya untuk IP-nya. Jadi pada dasarnya NAT ini digunakan untuk menghemat penggunaan alokasi IP versi 4 yang jumlahnya itu sangat terbatas untuk kebutuhan saat ini. Nah, kalau kita lihat jumlah alokasi untuk IP versi 6 itu sangat banyak, totalnya terdiri dari 2 pangkat 128 IP address. Nanti kita bisa hitung sendiri untuk jumlahnya. Nah, jumlahnya sangat jauh melebihi IP versi 4, bahkan penduduk bumi sekalipun. Tetapi
ke depan jumlah perkembangan perangkat yang terhubung ke internet juga akan semakin melonjak lebih banyak. Sehingga dalam hal ini, walaupun sudah menggunakan IP versi 6 itu sebetulnya masih membutuhkan yang namanya NAT. Sekarang perangkat-perangkat IoT itu pun juga terhubung ke internet. Kalau misalnya semua menggunakan IP public, maka juga akan semakin banyak penggunaan atau kebutuhan IP public. Jadi, secara tidak langsung manfaat lain dari penggunaan NAT ini dapat berfungsi sebagai firewall juga ya, untuk sistem yang bekerja di belakang router jaringan internal. Setiap aktivitas atau layanan yang berada dalam jaringan tersebut tidak dapat diakses dari luar. Dengan demikian, NAT ini bisa difungsikan sebagai firewall juga pada penggunaan IP versi 6. Jadi tetap menggunakan atau tetap membutuhkan yang namanya NAT. Untuk konfigurasinya ini cukup mudah ya, tidak terlalu rumit ya. Jadi untuk konsepnya, untuk menghubungkan jaringan lokal ke jaringan publik, ini bisa menggunakan konfigurasi IP NAT inside source-nya berapa, IP lokalnya, kemudian menentukan interface jaringan, apakah nanti akan diterapkan pada inside atau outside. Dan untuk memverifikasinya, bisa menggunakan show IP NAT translation atau IP NAT static ya, clear IP NAT statistic. Ini contohnya menggunakan NAT. Jadi dari server ini jaringan internalnya, inside networknya ya. Jadi di sini dikonfigurasi router 2, IP NAT inside source statiknya, IP-nya server ini. Nah, kemudian ini adalah alamat IP publiknya. Ada di sini yang dari jaringan internet. Nah, kemudian interface serialnya kita terapkan di sini untuk alamat IP NAT inside-nya. Kemudian untuk alamat IP interface serial 010 ini adalah IP NAT untuk offset-nya. Offset itu yang mengarah ke jaringan internet. Dengan yang inside ini yang mengarah ke jaringan lokalnya. Nah, ini nanti akan langsung dipetakan secara otomatis ya. Ini adalah contoh menggunakan simulasi. Ini kalau ini menggunakan JNS3 ya. Nanti kita menggunakan paket tracer saja. Ini dari ISP interface fast ethernet 00. Ini IP address-nya sekian. IP NAT outside. Karena dia adalah IP yang mengarah ke jaringan luar, ke ISP. Kemudian ini untuk konfigurasi gateway-nya. Untuk konfigurasi interface inside-nya. Nah, kita juga nanti menggunakan yang namanya access list yang sudah kita pelajari kemarin ya. Untuk mengizinkan jaringan internal ini supaya bisa terhubung ke atau melewati router ini. Supaya bisa mengakses ke jaringan internet. Jadi dibutuhkan yang namanya access list. Ini konfigurasinya. Nanti akan kita coba untuk praktekkan yang konfigurasi NAT ini menggunakan paket tracer. Kita lihat. Jadi di sini nanti skenario-nya ini ada 2 komputer untuk lokal ya, jaringan lokal yang akan terhubung ke server. Nah, server di sini nanti ini melewati jaringan publik atau jaringan internet. Sehingga di sini dibutuhkan yang namanya NAT overload. Nah, konfigurasinya seperti apa nanti akan kita coba bersama ya. Nah, kita coba tes dulu. Ini masih belum bisa ya. Masih belum bisa, masih gagal, belum bisa terkoneksi ke server ya. Nanti akan kita konfigurasi di sini. Ini kita coba IP address-nya sudah disetting
192.168.22.0 jaringannya. Kemudian untuk yang gateway-nya ada di FA00. Nah, kemudian outset-nya ada di serial 20 dengan alamat IP-nya 200.10.2.0 sampai 6 ya. Ini untuk range-nya, range IP public-nya /24. Kemudian alamat yang di sini juga 210.0.10/24. Kita coba untuk konfigurasi. Kita buat akses control list-nya dulu dari router ini. Jadi yang pertama adalah konfigurasinya, mengkonfigurasi akses control list yang mengizinkan jaringan yang ada di internal ini supaya bisa melewati router dan terhubung ke jaringan internet. Dengan komen akses list 1 permit alamat jaringannya, kemudian ini wildcard-nya ya. Kalau yang masih ingat pertemuan 14, kita masih belajar akses list ya. Oke, kita konfigurasi dulu. Komennya akses list 1 permit 192.168.220. Ini adalah alamat jaringannya lokal ini, yang internal ini. Kemudian wildcard-nya 0.0.0.255. Nah, kalau yang masih ingat kemarin konfigurasi ini ada wildcard, ini adalah berarti kebalikannya dari subnet mask-nya. Dalam artian ini adalah semua user, kalau 255 itu berarti semua user yang tergabung dalam jaringan 192.168.22.0/24 diizinkan, permit ya ini, akses list 1. Oke. Kemudian kita setting untuk IP NAT pool-nya. Kita beri nama internet. IP NAT pool internet. Nah, IP-nya berapa? IP-nya adalah IP yang offset adalah 200.10.02 sampai 210.06. Ini range saja ya. Kemudian netmask-nya /24. 255.255.255.0. Oke. Kemudian kita tentukan untuk IP NAT inset-nya. Itu nanti akan diterapkan pada interface berapa. Karena inset-nya ada di interface FA00, maka kita masuk dulu ke interface Fast Ethernet FA00. Nah, ini kita terapkan IP NAT inside. Kemudian kita masuk ke interface serial 20. Ini adalah untuk konfigurasi IP NAT offset-nya. Karena yang menuju ke jaringan internet. Sekarang kita rutekan semua alamat ke interface serial 20. IP root 0000. Jadi ini artinya semua alamat jaringan diarahkan ke serial 20. Sekarang kita coba ya. Jika konfigurasinya sudah betul, maka dia sudah bisa terkoneksi ke sini.
Kita lihat dulu NAT statiknya. Show IP NAT sudah betul ya. List 55. Oh ini ya, belum ya. Ini belum ke ini ya, ada yang kelewat. IP NAT inside source list 1 full internetnya overload. Kita coba sekarang. Nah, ini sudah bisa. Ini tadi karena kelewat perintah yang ini. Jadi ini NAT ini adalah berfungsi untuk menghubungkan dari jaringan yang berasal dari akses list 1 ini untuk melewati full NAT internet. Jadi ketika tadi belum dimasukkan konfigurasi ini, maka belum boleh diizinkan melewati router NAT overload ini. Jadi sekarang dari PC 2, PC ini ya, yang 192.168.222 sudah bisa akses ke server. Kita coba ping 10.00.25. Oh, 254, sorry. Ping 254. Ini udah bisa. Kemudian dari PC yang ini juga sudah bisa ya. Ping 192.10.00.254. Ini juga sudah bisa terkoneksi. Kemudian kita akan melihat coba 10.0.254. Jadi dari sini untuk rutenya dia akan melewati ke gateway-nya dulu, kemudian dari sini router ini akan melemparnya ke alamat 210.010 di serial ini. Baru kemudian diteruskan ke servernya. Nah, jadi caranya begitu untuk setting pada NAT-nya ya. Jadi tidak terlalu susah ya. Nanti untuk misalnya yang mau mencoba mengikuti di rumah juga bisa ya. Hanya beberapa baris saja. Jadi dari alamat yang misalnya di sini ada 50 komputer. Nanti di sini akan diteruskan dengan menggunakan IP publiknya ini NAT ya. Jadi tidak berasal dari IP lokalnya. Tapi karena sudah ditranslasikan oleh router NAT overload ini. Nah, tetapi bagaimana cara membedakan kalau ada paket yang berasal dari komputer A ya. Jadi di situ nanti ada labelnya. Jadi misalnya alamat IP publiknya .2, kemudian ada portnya, port khususnya untuk mengarah ke PC asalnya. Jadi nanti ketika ada paket yang kembali ke alamat IP publik ini, dia akan diteruskan sesuai dengan port sumbernya. Jadi tidak mungkin
dia akan salah alamat kembalikannya. Walaupun nanti pada di sini itu nanti alamat IP-nya tetap sama ya, pakai alamat IP publiknya. Alamat IP yang sudah ditranslasikan yaitu 210.02 ini. Nah, ini konfigurasinya seperti ini. Tidak terlalu susah. Oke, kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi untuk NAT ini memungkinkan perangkat lokal ini menggunakan IP private agar dapat terhubung ke jaringan publik dengan efisien. Karena tadi misalnya kita memiliki jumlah user di lokal area internet kita itu ada 100. Sedangkan kita berlangganan ISP hanya memiliki satu alamat IP publik. Nah, solusinya gimana supaya 100 user ini juga bisa semua terkoneksi ke internet? Caranya adalah ditranslasikan ke satu alamat IP publik dengan menggunakan NAT ini. Jadi NAT ini akan menghemat penggunaan IP publik, kemudian juga dapat meningkatkan fleksibilitas, serta dapat menambah keamanan jaringan. Seperti tadi kita sudah bahas juga ya, bisa sebagai firewall ketika ada paket dari luar yang memang tidak ditujukan ke dalam jaringan internalnya, nggak ada listnya, maka dia tidak akan diteruskan, akan di-drop. Paket itu akan di-drop di NAT tadi. Kemudian terdapat beberapa tipe NAT ya. Ada NAT statik, ada dynamic, kemudian ada overloading sesuai dengan kebutuhan jaringan. Nah, konfigurasi NAT ya, terutama NAT statik ini harus dilakukan dengan tepat untuk dapat mendukung akses dan proteksi jaringan. Nah, jadi di sini juga di samping sebagai translation untuk network yang ada di internal, maka di sini juga bisa berfungsi sebagai firewall juga. Ketika ada paket dari luar yang dialamatkan ke 210.02 tetapi tidak ada di port yang tujuannya di komputer di bawahnya, jaringan di bawah, maka tidak akan diteruskan, akan di-drop. Kemudian secara aturan untuk aksesnya, akses kontrolnya juga dapat kita setting di router ini juga. Jadi secara security, secara keamanannya lebih aman ya. Selain dapat mentranslasikan alamat IP lokal ke alamat IP publik, maka NAT ini juga dapat memberikan perlindungan atau proteksi terhadap keamanan jaringan itu sendiri. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran NAT kali ini. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Rujiono atau Pak Rusito atau dari mahasiswa lain, silakan. Belum ada Pak Rizky. Belum ada nggak Pak? Yes ya. Baik, kalau belum ada, saya cukupkan sekian dulu untuk minggu depan untuk UAS ya. Atau minggu depan atau minggu depannya lagi Pak Rujiono ini? Minggu depan, mulai minggu depan sampai tanggal 6. Oh siap Pak. Oke. Nanti untuk materinya bisa dipelajari ya dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15 ini. Nah, nanti dipelajari, kemudian nanti soal-soalnya bisa diakses di SEACAD. Ya, terima kasih. Saya ucapkan kepada Pak Rujiono dan Pak Rusito yang sudah mendampingi saya selama 1 semester ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan, salah tutur kata, mohon dimaafkan. Semoga masih diberi kesempatan lagi untuk berkolaborasi di semester-semester yang akan depan. Dan untuk mahasiswa juga, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam mengikuti perkuliahan Jaringan Komputer 2. Mohon maaf apabila dari kami sebagai tim dosen atau tim pengampu mata kuliah ini ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga apa yang kita sampaikan ke mahasiswa itu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya ya. Nah, terima kasih. Semoga sukses buat kita semua. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rujiono, Pak Rusito, dan teman-teman mahasiswa. Terima kasih Pak Rizky. Sami-sami Pak. Ada yang mau presentasi?